Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, nama saya Dr. Dono Antono, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskular. Saya bekerja di pelayanan jantung terpadu Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyakit jantung utama yang menyebabkan kematian mendadak. Jadi penyakit jantung koroner adalah penyakit pada pembuluh darah yang memberi makan otot jantung yang dinamakan arteri koronaria. Jadi secara umum pembuluh darah itu ada di seluruh tubuh, mulai dari kepala sampai kaki. Dan itu kejadian penyakit jantung koroner itu dasarnya adalah penyakit aterosklerosis, yaitu pengapuran atau penumpukan kerak di dalam pembuluh darah sebagai akibat dari faktor risiko yang dialami oleh pasien tersebut. Diantaranya adalah yang punya penyakit diabetes mellitus, penyakit kelebihan kolesterol, penyakit darah tinggi, dan dari genetik utamanya. Jadi penyakit jantung koroner itu terjadi penyempitan ataupun penyumbatan pada pembuluh darah, baik itu terjadi perlahan-lahan atau mendadak yang disebut serangan jantung. Jadi pada dasarnya serangan jantung yang disebut sebagai angin duduk atau sesak di dada atau yang tiba-tiba mati mendadak itu merupakan penyakit jantung koroner yang berakibat terhadap penyumbatan salah satu pembuluh darah koroner yang memberi makan otot jantung tersumbat total, dan itu bisa menyebabkan kematian. Ya, jadi untuk nyeri dada dari survei atau penelitian yang dilaporkan, sebenarnya untuk penyakit dada itu tidak semuanya penyakit jantung. Jadi yang benar-benar dari pasien yang datang ke poliklinik jantung yang dia mengeluhkan nyeri dada itu hanya 40% yang positif. Jadi yang lain-lain itu bisa akibat dari nyeri dari otot ataupun dari persendian di iga atau di daerah tulang rawan, ya, atau penyakit-penyakit kulit misalkan herpes, ya, herpes zoster itu bisa nyeri juga. Penyakit-penyakit di saluran pencernaan seperti esophagus atau saluran makan, kalau ada radang itu nyeri dada juga, atau sakit lambung, serangan lambung bisa menyerupai nyeri dada, atau sakit perut pun bisa. Nah, untuk penyakit jantung koroner itu yang setelah dibuktikan dengan rekam jantung, kemudian kalau masih belum jelas dilakukan dengan stress test treadmill, nah itu bisa langsung kelihatan bahwa ini ada tanda-tanda ke arah penyakit jantung. Tentunya disertai dengan riwayat rokok, kemudian diabetes dan sebagainya, itu baru mengarah penyakit jantung koroner. Jadi pada dasarnya seluruh kondisi nyeri dada harus dicurigai adanya penyakit jantung koroner, ya. Untuk penyakit jantung koroner yang khas adalah nyeri dada yang khas, ya, tipikal. Yang disebut tipikal itu adalah nyerinya seperti ditekan dan kita agak sulit menunjuk, ya. Kalau kita bisa menunjuk di mana nyerinya itu bisa dari otot. Tapi kalau nyeri dada karena jantung itu menyebar, ya, menyebar di seluruh. Salah satu biasanya bagian kiri akan menyebar ke leher seperti tercekik, menyebar ke lengan, ya, ada penjalaran. Bisa juga sampai ke rahang, ya, rasa tidak nyaman di rahang. Dan nyerinya itu disertai gejala-gejala keringat dingin sampai peluhnya itu besar-besar, dan seringkali dirasakan seperti angin duduk, masuk angin. Rasa tidak nyaman di dada, rasa tidak nyaman di punggung itu awalnya,
disangka masuk angin atau sakit mah, bisa juga mual-mual, muntah-muntah itu awalnya. Dan perkembangannya itu kalau awal-awal datang mungkin direkam jantung di IGD belum kelihatan. Setelah observasi sekian jam baru muncul bahwa itu adalah serangan jantung. Jadi kita harus curigai semua keluhan-keluhan tersebut harus diobservasi di rumah sakit atau klinik yang memadai, yang mempunyai alat rekam jantung dan pemeriksaan enzim jantung. Nah itu baru dipastikan dia ada serangan jantung. Jadi kalau untuk keluhan itu dada tak nyaman, sesak, berat, apalagi dipakai aktivitas ya. Kalau yang stabil biasanya tadinya nyeri dadanya atau sesak waktu jalan cepat, nah ini lama-lama akan crescendo menjadi lebih berat, sedang jalan ke kamar mandi atau sedang mandi atau sedang makan, itu makin lama makin dada makin sesak dan nyeri. Dan biasanya kalau minum obat sesorbit dinitratorbalidah itu enak langsung. Nah itu salah satu ciri khas itu kena serangan jantung atau penyakit jantung koroner. Ya itu saya kira bagus sekali pencegahan ya. Jadi pencegahan atau preventif itu lebih baik daripada kuratif. Tapi sayangnya preventif itu kurang diperhatikan. Kenapa demikian? Kita lihat banyak generasi muda yang merokok. Ya, merokok ini sudah sangat merajalela dan sudah menjadi habit sosial ya. Kalau anak muda nggak merokok kayaknya kurang keren gitu ya. Jadi dari SD, SMP aja sudah mulai merokok. Nah, merokok adalah faktor risiko terjadinya penyakit jantung. Ya, kemudian untuk makanan sehari-hari kita harus perhatikan jangan memakan makanan yang junk food ya, makanan fast food yang digoreng ulang. Nah itu yang digoreng ulang minyaknya akan menjadi lemak jenuh. Kemudian banyak sekali makanan-makanan yang memakai lemak langsung ya. Nah itu sangat jenuh, menyebabkan kolesterol tinggi. Kemudian juga ada hipertensi, ada diabetes yang tidak disadari. Karena kalau diabetes itu hanya diketahui kalau kita memeriksakan gula darah. Jadi tidak ada gejala sama sekali. Nah itu yang menjadi kendala atau menjadi berat bahwa penyakit jantung koroner itu ketahuannya atau diabetes ketahuannya setelah serangan. Ternyata akibat diabetes. Nah itu seringkali begitu. Jadi setiap tahun sekali kita harus memeriksakan diri kesehatan, cek tekanan darah, cek gula darah, kemudian memeriksakan tekanan darah berapa. Nah itu tujuannya untuk menghindari terjadinya penyakit pembuluh darah, ya, penyakit jantung koroner. Jadi penting sekali kita menjaga kestabilan gula darah, kestabilan tekanan darah, dan kolesterol sejak usia muda, dan dibiasakan makanan sehat. Lebih banyak sayur, buah-buahan, ikan, ayam tanpa lemak, ya, yang daging merah seminimal mungkin. Jadi kebiasaan olahraga juga memegang peranan untuk memperbaiki habit. Jadi setiap orang yang rajin olahraga, berat badannya akan stabil dan akan membakar lemak juga, sehingga terhindar dari penyakit jantung koroner. Jadi tipsnya adalah kita harus membiasakan diri hidup sehat dan konsultasi ke dokter tidak harus pada saat ada keluhan. Jadi konsultasi kepada dokter itu pada kondisi sehat dan harus bagaimana bersikap, kita harus smart, harus tahu pengetahuan menghindari dari penyakit-penyakit metabolik terutama kardiovaskuler. Itu akan menghindari penyakit jantung koroner. Sahabat sehat, jangan lupa buka channel YouTube RSCM untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kesehatan, tidak hanya untuk mengobati tapi untuk pencegahan. Dan Anda harus sadar dan memperbaiki kebiasaan akan memperbaiki masa depan. Terima kasih.